Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita masuki pembelajaran Quran hadis, yaitu tentang hukum ra'. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mengetahui hukum ra' dan menerapkan hukum ra' dengan tepat di dalam membaca Al-Quran. Hukum ra' itu terbagi menjadi 3 hukum: tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Tafkhim sederhananya adalah tebal, tarqiq dibaca tipis, dan jawazul wajhain adalah bisa dibaca dengan 2 cara, bisa tebal dan juga bisa tipis. Baik, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang tafkhim atau ra' tafkhim. Ra' tafkhim menurut bahasa artinya tebal atau gemuk. Sedangkan menurut istilah tafkhim adalah an-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisodahin. Mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Nah, ada beberapa kondisi atau keadaan bagaimana cara misalnya mengucapkan ra' dalam keadaan dibaca tebal. Yang pertama adalah apabila huruf ra' berharokat dhammah atau fathah, baik ketika waqaf maupun ketika wasol. Artinya baik ketika berhenti ataupun ketika lanjut membaca Quran. Contoh, ala sururin, la tasbiru, wasa'iran, rabbana atina. Yang kedua, apabila huruf ra' dalam keadaan mati asli atau dalam keadaan sukun, ditandai dengan tanda sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contoh, wal furqanu hadzal qur'ana yarzuqu may yasha. Baik. Selanjutnya C, apabila ra' mati dibaca waqaf atau sukun aridi dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Apabila ra' mati karena dibaca waqaf atau disebut dengan sukun aridi, sukun yang baru datang. Contoh, lil bashar, wan nudur, wal qamar. D, apabila ra' mati karena dibaca waqaf dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Kemudian di antara ra' mati dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mati. Contoh, wal asri, wal asr, wal asr.
Roknya ini dibaca tebal. Wal fajr, roknya dibaca tebal. Karena ada huruf mati sebelumnya ini. Ini ada huruf mati di sini. Ya. Wal fajr. Kemudian sundusin khudr. Khudr. Nah, ini roknya dimatikan karena wakof dan sebelumnya ada huruf yang mati karena sukun. Selanjutnya apabila rok mati karena dibaca wakof dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah dan di antara rok mati dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mat atau bacaan panjang. Baik itu alif, waw. Contoh, mansyur. Nah, ini roknya dibaca tebal karena ada mat. Nah, ini matnya tuh, waw mati. Ya. Kemudian al-qahhar, roknya dibaca tebal karena di sini ada mat yaitu alif ya mati. Kemudian wattur, ini roknya dibaca tebal karena ada waw mati yaitu mat tur. Kemudian al-anhar karena ada mat yaitu alif mati itu ya. Selanjutnya F, apabila rok mati didahului oleh huruf yang berharokat kasroh aridi, kasroh tambahan atau bukan kasroh asli. Contoh, nah ini irtabo. Ya, ada rok mati ini rok matinya. Terus didahului oleh kasroh, ya, oleh huruf yang berharokat kasroh arid tambahan. Ini asalnya tidak kelihatan nih kasrohnya, tapi kemudian di kasrohnya nih. Nah, ya ini dia. Nah, contoh lagi, irtabotum. Ini roknya mati. Kemudian ini ada bunyi kasroh. Ya, kasrohnya datang yang baru nih. Ya, maksudnya bukan kasroh asli. Kemudian irtabu. Nah, ini ada rok mati. Nah, ini karena ada bacaan kasroh yang datang baru. Nah, pada contoh irtado asalnya rodiya. Nah, pada contoh irtado asalnya rodiya. Disebut ifta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan G. Apabila rok mati dalam kalimat dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini ada sekitar 7 kalau nggak salah. Terkumpul dalam kata khusso dogtin kil. Khusso dogtin kil. Ya, kil. Jadi ada 7. Ya. Contoh. Jadi ini lihat lagi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Ingat tuh ya. Kita lihat rok matinya. Nah, ini rok mati. Nah, ini huruf isti'la, huruf sod. Ya kan? Ada huruf isti'la sod. Labil mirsad. Mir. Jadi tebal.
Terus ini ada huruf istilah contoh yang kedua. Ya. Nah, ini to, ini huruf istilah nih to. Ya kan? Nah, kemudian ini roknya mati. Maka roknya dibaca tebal. Qirtosi. Selanjutnya, nah, ini ada huruf istilah yaitu qaf. Ya kan? Nah, qaf. Menghadapi huruf istilah, ini huruf istilah. Nah, ini roknya sukun atau mati. Maka dibaca tebal. Firqatin. Firqatin. Kemudian ini ada huruf sod. Sod itu termasuk huruf istilah. Nah, ini ada rok mati. Nah, rok matinya berhadapan dengan sod huruf istilah. Maka dibaca tebal. Mir soda. Baik, selanjutnya kita masuki berikutnya, yaitu yang kedua, pembahasan tentang tarqiq atau at-tarqiq. Tarqiq dalam menurut bahasa, at-tafnif artinya kurus atau tipis, sedangkan menurut istilah tarqiq adalah an-nutqu bil harfi ya, nahifan ghaira mumtali ilfami bisodahin. Mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika pengucapannya. Ada beberapa kondisi atau keadaan menyebabkan ro ya itu dibaca tarqiq atau tipis. Contoh a ya, huruf ro yang berharokat kasroh atau tanwin kasroh. Tanwin kasroh atau kasrotain. Contoh. Nah, di sini ada ya huruf yang berharokat kasroh. Nah, ini huruf ro yang berharokat kasroh. Ro-nya kita lihat nih. Ini ro-nya berharokat kasroh. Nah, ini dibaca tipis. Rizqon. Kemudian nih, min khairin. Ada kasrotain atau tanwin kasroh. Jadi dibaca tipis. Min khairin. Nah, ini juga ashrin. Itu juga dibaca tipis. Rin. Terus di sini juga ada kasroh. Marid. Maridon. Maka dibaca tipis. B. Huruf ro yang mati. Ro-nya mati karena wakof. Karena berhenti. Sedangkan sebelum huruf ro ada huruf ya yang mati. Huruf ya yang mati dalam bentuk huruf ya mati itu ada huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Contoh. Nah, di sini ada al-kabir, al-fauzul kabiru. Kabir. Al-fauzul kabir dibaca wakof. Ya. Ini roknya berharokat ru, berharokat u, jadi ru, tapi dia menjadi dibaca tipis ketika pada saat sebelumnya ini ada huruf ya mati. Ya, ini ada ya mati. Nah, contoh lain lagi, fiha harirun. Nah, dibaca wakof. Fiha harir. Nah, ini ya roknya dibaca. Nah, rok yang terakhir nih yang dibaca tipis. Ya, tipis karena ada huruf ya. Nah, kemudian biadikal khairu. Nah, ini ya khairu diwakofkan biadikal khair karena ada ya mati dibaca tipis. Kemudian nah ini ada tambahan. Ada Ustadz Asmail tekan dalam bukunya Tajwid Al-Quran Karim menambahkan dua kondisi lagi menyebabkan huruf ro dibaca tarqiq,
Yaitu pertama, huruf ro yang mati karena wakof sukun arid didahului oleh harokat kasroh. Contoh, al-mudassiru. Nah, dibaca wakof al-mudassir. Nah, ini jadi tipis roknya. Nah, tadinya kan tebal nih roknya ru, ya kan? Nah, tapi jadi tipis karena dia wakof arid. Wakof ya, karena dia sukun dikarenakan wakof. Kemudian ro nih, ru. Ada bacaan ro di sini, ru. Dibaca tipis ya, karena diwakofkan. Taksir. Kemudian anta mudzakiru. Nah, ru. Nah, itu kan tadinya tebal ya. Tapi dibaca tipis ketika diwakofkan. Anta mudzakir. Kemudian huruf ro yang mati karena wakof. Huruf ro yang mati karena wakof. Huruf sebelumnya mati dan huruf sebelumnya lagi berharokat kasroh. Nah, ini contoh. Adzikru. Nah, ini ada ro, ru. Kemudian sebelumnya, nah ini adzikru. Ya. Ro yang mati karena wakof. Nah, ini roknya diwakofkan menjadi sukun. Nah, sebelum ro ini ada huruf, ya ada hurufnya sebelumnya mati. Huruf sebelumnya ini kan mati. Kafnya kan hukum mati, sukun. Dan huruf sebelumnya lagi berharokat kasroh. Nah, sebelumnya lagi berharokat kasroh. Nah, ini tuh, lihat tuh. Nah, ketika dibaca wakof, adzikr menjadi roknya menjadi tipis. Ya. Selanjutnya, wala bikrun. Nah, wala bikrun, ini roknya tebal. Tapi karena sebelumnya ada ini ro, bala bikrun. Kemudian sebelumnya ada huruf kaf yang mati, ya kaf. Kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka roknya dibaca tipis. Wala bikr, ya wala bikr. Selanjutnya, ya, nah, kemudian, nah, untuk mempelajari hukum-hukum bacaan ro dalam Al-Quran, ya. Nah, ini ada juga nih ditambahkan dua kondisi lagi yang menyebabkan huruf ro dibaca tarqiq. Ada ro yang dibaca imalah, yaitu miring, seperti pada kata majoro, majoroha dibaca majereha. Nah, ini majereha. Nah, ini dibacanya ini termasuk tipis. Ini di dalam doa ketika mau naik kendaraan. Bismillahi majreha. Roknya dibaca tipis. Kemudian ada yang kedua, huruf rok mati yang jatuh. Huruf rok mati yang jatuh sesudah ada kasroh. Walaupun berhadapan dengan huruf isti'la. Tetapi di lain kata. Contoh. Nah ini. Fasbir sabron jamila. Huruf roknya mati. Nah ini huruf roknya nih mati. Nah, ya huruf roknya mati. Kemudian jatuh sesudah ada kasroh. Nah ini ada kasroh sebelumnya nih. Nah ini kasroh. Ya, rok, ya, sobron juga sama. Ya fasbir kasroh sebelumnya. Hadapan dengan huruf isti'la di lain kata. Sedangkan ini huruf isti'lanya nih. Nah, di lain kata. Ini huruf ini istilahnya sod. Fasbir sabron jamila. Jadi ro yang ini, ya yang ini dibaca tipis. Terus contoh lain. Fala tusa'ir khoddaka. Nah, di sini ada ro sukun. Ketemu di sini di depannya ada, di depannya ini ada huruf isti'la. Nah sebelumnya berharokat kasroh nih. Nah maka roknya dibaca tipis.
tipis. Ya, wala fala tusair. Kemudian yang ketiga, jawazul wajhain. Nah, jawazul wajhain ini secara bahasa artinya boleh dua bentuk. Maksudnya huruf ro boleh dibaca tafkhim dan boleh juga dibaca tarqiq. Ada dua kondisi menjadikan huruf ro ini dibaca jawazul wajhain. Yang pertama, apabila ro atau huruf ro mati didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli, ya berarti sukun. Dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasrot atau kasrotain. Contoh, nah, di sini ada ro mati, ini ro mati, ya. Nah, ada ro mati didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah ini huruf fa-nya berharokat kasroh, ya fa-nya. Nah, sehingga ro-nya ini dibaca tipis. Ya, ro-nya dibaca tipis. Kullu firqin. Kullu firqin. Ya, kullu firq. Nah, terus di setelahnya ada huruf isti'la. Nah, ini huruf isti'la nih qaf. Nah, itu yang pertama. A. Yang B, apabila ada ro mati karena wakof didahului oleh huruf mati pada kata-kata berikut. Nah, contoh, ini roknya. Nah, rok mati karena wakof. Ini tadinya hidup, misrun. Kemudian disukunkan, ini roknya. Nah, ini roknya disukunkan karena dibaca wakof. Ya, misr. Nah, ini tafkhim lebih utama. Karena dalam keadaan wasol, ro tersebut dibaca tafkhim. Nih. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini juga al-qitr. Nah, ini juga dibaca dua cara. Bisa dibaca tipis dan bisa juga dibaca tebal. Ya, al-qitr adanya di surat Saba ayat 12. Terus ada kata juga ini ya asr. Ini juga dibaca, boleh dibaca dua cara, tipis atau tebal. Nah, ini adanya di mana aja nih, di surat mana aja. Kemudian kata ro ini juga nudur. Nah, ini di surat Al-Qamar ayat 21. Nudur. Itu bisa tebal, bisa nudur, bisa nudur. Nah, tipis. Nah, ini juga yasr. Bisa yasur, bisa yasr. Tipis. Bisa yasr, bisa yasur. Nah, tipis. Di surat Al-Fajr ayat 4. Nah, keempat lafadz di atas selain kata ini nih, selain kata misr, nah itu lebih utama dibaca tarkik atau tipis. Jadi al-qitr, asr, nudur, yasr. Nah, itu tipis lebih utama. Karena pada waktu wasol, huruf ro-nya tersebut dibaca tarkik. Jadi ketika dibaca wasol atau terus tidak berhenti, ini ya wasol, maka itu tarkik. Nah, untuk latihan membaca hukum ro, nah, baik yang dibaca tafkhim maupun tarkik dapat dibaca surat Hud ayat 40 sampai 49. Ya. Nah, ini bagan. Kalian bisa pelajari bagan tersebut. Ahkam ro, hukum-hukum ro. Tafkhim yang tebal. Kamu lihat nomor 1. Nah, ini ada ro domah, ada ro fathah. Nomor 2, ada ro sukun didahului bacaan berharokat domah atau fathah. Yang ketiga, ada ro berharokat domah, fathah atau kasroh didahului dengan bacaan domah, berharokat domah dan fathah. Nah, kemudian lafadz diwakofkan. Nah, nomor 4, ada ro berharokat fathah atau kasroh atau domah, ro, ri, ru. Sebelumnya ada
ada huruf yang berharokat sukun atau domah atau ro. Lafaznya diwakofkan. Jadi diwakofkan itu artinya berarti sukunnya bukan sukun asli, sukun arid. Yang kelima, ada ro berharokat fathah, kasroh, doma atau ro, riru. Nah, sebelumnya ada mat. Nah, bacaan panjang. Ya, terus kemudian sebelumnya lagi ada huruf berharokat fathah. Atau ro berharokat fathah atau kasroh atau doma, sebelumnya ada mat, waw mati u, ada doma u, tadi a, dan lafadznya diwakofkan atau diberhentikan, maka dibaca tebal. Kemudian ada nomor 6, ada ro sukun di, ya, ro sukun yang sebelumnya ada bacaan berharokat kasroh. Kasroh arid dalam fi'il sulasi mazid. Nah, ini maksudnya kasrohnya ini karena datang baru sehingga bukan karena sukun ya, jadi arid. Maka kemudian ini dibaca tebal seperti irtabetum. Nah, contohnya di sini ada, nanti kita baca. Kemudian ini nomor 7 ada sebelum ro sukun ada sesudah ro sukun ada bacaan berharokat fathah atau domah, tapi sebelumnya didahului kasroh. Nah, setelah ro bersukun ada huruf isti'la yang berbaris fathah atau domah. Ini di sini ini adalah isti'la, huruf isti'la. Nah, contohnya di sini ada ya. Misalnya kalau nomor 1 nih contohnya kafaru, ya, kafur, kafaro. Yang nomor 2 zurtum, zurtum, ya. Nomor 3 al-qamar, al-qamar. Nah, baca tebal. Yang nomor 4 misalnya khudr, khudr. Yang nomor 5 al-anhar. Yang nomor 6, nah ini irtado, irtado. Ini bentuk fiilnya fiil sulasi mazid. Sulasi mazid maksudnya yang hurufnya itu terdiri dari 3. Kemudian contoh nomor 6 nih, qirtasin, qirtasin. Contoh nomor 7, nah mirsodan. Nah, sedangkan atarkik yang tipis, nah kita lihat nih. Nomor 1, ri berharokat kasroh. Contohnya rihlatun. Nomor 2, ro yang berharokat fathah kasroh doma, tapi sebelumnya ada bacaan ya sukun dan sebelumnya lagi ada kasroh. Contohnya, nah ini khobir tipis. Terus nomor 3, ro sukun didahului kasroh tapi lafaznya diwakofkan. Jadi wakof artinya ini berhenti karena wakof. Nomor 3 contohnya fir'auna dibaca wakof, fir'aun, fir'aun. Jadi firnya tipis. Kemudian nomor 4 ada ro berharokat fathah, kasroh, doma, didahului sebelumnya ada bacaan berharokat kasroh, tapi lafaznya diwakofkan, harus diwakofkan, ya, bukan wasol. Nah, contoh nomor 4, nah ini tas tak siru, asalnya tas tak siru, kemudian ro-nya diwakofkan, tas tak sir, jadi tipis. Kemudian nomor 5, ro-nya berharokat fathah, kasroh, doma, didahului oleh huruf yang bersukun. Ya, sebelumnya ada huruf yang bersukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berkasroh atau berharokat kasroh, tapi lafaznya diwakofkan. Wala bikrun menjadi wala bikr. Nah, kemudian jawazul wajhain, ro sukun, ya, yang bisa dibaca, ini ro sukun yang bisa dibaca tebal dan tipis. Nah, di sini ada keterangannya. Setelah ro bersukun ada huruf isti'la yang berbaris kasroh. Jadi ada ro sukun, ya,
ro yang sukun, ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contoh ini, ya, ro sukun, ya. Nah ini ro sukun sebelahnya kullu firqin, ya. Kullu firqin bisa fir, ya. Kalau disukunkan bisa firq. Al-qitru, nah, atau ro mati karena wakof yang didahului huruf mati. Ro mati karena wakof yang didahului huruf mati. Nah, al-qitr, al-qitru jadi al-qitr, bisa al-qitr, bisa al-qitr. Nah ini juga wisrun, bisa juga wisr, bisa wisrun, bisa wisr, bisa wisr, tebal. Nudur bisa juga nudur, asr bisa juga asr, yasr bisa juga yasr. Jadi boleh dibaca dua. Inilah pembelajaran hukum ro kita pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.